Dengarkan dengan seluruh lapisan jiwamu, wahai jiwa yang telah lama memikul diam tanpa suara. Hari ini, aku tidak berbicara kepada telingamu. Aku menyentuh sesuatu yang lebih dalam, ruang sunyi di dadamu, tempat engkau menyimpan harapan yang bahkan tak berani engkau sebutkan lagi. Tempat engkau menata ulang serpihan mimpi yang sempat hancur oleh kenyataan yang terlalu dingin. Hari ini adalah tentang engkau. Bukan yang tampak di luar, bukan nama yang mereka panggil, bukan wajah yang engkau pertontonkan ke dunia. Tapi tentang bagian terdalam dari dirimu yang selama ini hanya bisa menangis diam-diam. Yang tidak pernah meminta banyak, hanya ingin dimengerti, hanya ingin tahu bahwa semua ini tidak sia-sia. Engkau mungkin tidak tahu kapan tepatnya hidup mulai terasa sunyi. Kapan semangatmu berubah menjadi pelan, kapan cahaya di matamu mulai meredup oleh lelah yang tak terucapkan. Tapi aku tahu, engkau tetap berjalan. Meski tertatih, engkau tetap bangkit. Meski goyah, engkau tetap berdoa. Meski tak ada yang datang menggenggam tanganmu, engkau tetap memilih untuk tidak membenci. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Keberanian untuk tetap menjadi cahaya meski dunia berkali-kali mencoba memadamkanmu. Keberanian untuk tetap bersabar, bahkan saat semua alasan untuk bersabar sudah habis. Jiwa yang seperti itu tidak akan dibiarkan hancur, karena semesta punya caranya sendiri untuk membalas setiap energi tak terlihat yang engkau tanamkan ke udara. Setiap helaan napas yang engkau tahan agar tidak pecah di tengah keramaian. Setiap kata tidak apa-apa yang engkau ucapkan sambil menelan pahitmu sendiri. 12 Desember 2025. Bukan tanggal biasa. Ini adalah hari di mana langit memutar kembali lembaran-lembaran lama kehidupanmu. Hari di mana semesta tidak lagi hanya memperhatikan, tapi mulai bertindak untuk membalas, untuk menghormati, untuk menghadiahkan. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau tulus. Bukan karena engkau kuat setiap saat, tapi karena engkau terus memilih untuk tidak menyerah. Bahkan di saat hatimu sudah retak 1000 kali. Hari ini, dunia tidak akan melihat perubahanmu dari luar. Tapi engkau akan merasakannya di dalam. Sebuah getaran yang pelan namun dalam. Sebuah panggilan yang lembut namun pasti. Karena inilah waktunya. Waktunya semesta membuka satu pintu yang selama ini engkau kira terkunci rapat. Waktunya engkau tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu momen suci, seperti hari ini. Dan jika hatimu tiba-tiba terasa hangat, jika tubuhmu merinding tanpa alasan, jika air matamu mengalir tanpa kata, itu bukan kelemahan. Itu adalah jawaban, engkau akan terpana. Saat menyadari bahwa semua kesabaranmu dibalas dengan cara yang begitu indah, hingga engkau akan berkata dalam hati, aku tidak pernah menyangka, tapi aku sangat bersyukur. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, tekan like jika hatimu ikut bergetar, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap energi dalam video ini terus bersambung ke hidupmu. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai doa, sebagai janji, atau sebagai pertanda apapun yang engkau rasakan. Karena malam ini atau esok pagi, hadiah dari langit mungkin akan tiba, dan jiwamulah yang lebih dulu harus siap menyambutnya. Bagian 1. Kesabaranmu adalah benih yang disimpan dalam tanah cahaya. Pernahkah engkau merasa bahwa engkau sudah menanam begitu banyak hal baik, namun tak satu pun bunga tumbuh darinya? Engkau memberi, engkau memahami, engkau mencintai diam-diam. Engkau menunggu dengan sabar, namun dunia tampak membalasmu dengan sunyi yang dingin. Engkau mulai bertanya-tanya, apa artinya sabar jika tak ada hasilnya? Apa gunanya bertahan jika hidup tak juga membaik?
Apa arti keikhlasan jika hanya menghadirkan luka? Namun ketahuilah, apa yang tidak engkau lihat bukan berarti tidak terjadi. Apa yang tidak tumbuh di permukaan bukan berarti tidak hidup di bawah sana. Kesabaranmu bukan hilang, ia hanya disimpan, ditanam dalam tanah yang dalam. Tanah yang diciptakan dari cahaya, bukan dari dunia ini. Lihatlah pohon besar yang teduh itu. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Ia melalui musim demi musim, hujan demi hujan, angin demi angin, sebelum akhirnya berdiri megah dalam ketenangan. Begitu pula engkau, jiwa terpilih. Engkau bukan manusia yang mudah. Engkau adalah benih cahaya yang ditanam dengan sengaja oleh tangan semesta. Dan benih seperti itu butuh waktu yang lebih lama untuk mekar, karena yang tumbuh darinya bukan hanya keindahan, tapi juga makna. Engkau tidak melihatnya, tapi akar kesabaranmu telah menembus jauh ke dalam, menggali kekuatan dari tempat-tempat yang tak pernah kau sadari, menjalar pelan di bawah lapisan hidupmu, membangun fondasi untuk sesuatu yang tak biasa. Engkau tidak sia-sia. Engkau sedang dipersiapkan, karena semesta tidak pernah memberikan hadiah istimewa kepada jiwa yang tergesa. Hadiah besar hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang sabar, yang bertahan meski terluka, yang menunggu meski tanpa janji, yang percaya meski belum melihat tanda apapun. Dan hari ini, di tanggal 12 bulan 12, semesta datang bukan untuk menjelaskan, tapi untuk membalas, bukan dengan penjelasan mengapa engkau harus bersabar begitu lama, tapi dengan keindahan yang membuatmu lupa bahwa dulu engkau pernah menangis di tengah malam, hanya karena merasa sendirian. Kesabaranmu adalah benih. Dan hari ini bunga pertamanya mulai merekah, bukan di halaman orang lain, tapi di taman hatimu sendiri. Di dalam dirimu engkau akan merasakan getarannya. Sesuatu yang lembut, yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi diakui oleh jiwamu yang paling dalam. Mungkin engkau belum melihatnya hari ini, tapi engkau akan merasakannya. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan berdiri di tengah cahaya yang engkau tanam sendiri, dengan tanganmu yang pernah bergetar, dengan matamu yang pernah sembab, dengan hatimu yang dulu patah, namun tetap memilih untuk menyayangi dunia. Engkau bukan gagal. Engkau adalah bukti bahwa sabar tidak pernah sia-sia. Dan semesta, dengan segala kelembutan rahasianya, telah menyimpan kejutan terindah itu untukmu. Sabar, hanya sebentar lagi. Karena benih itu telah pecah dan akan tumbuh jadi pohon cahaya yang mengubah seluruh hidupmu. Bagian 2. Doamu yang tak dijawab sebenarnya sedang dirancang ulang. Engkau pernah menengadahkan tangan dengan hati yang nyaris putus dan berharap semesta segera menjawab. Engkau pernah menutup mata, menahan tangis sambil berbisik lirih, "Tolong aku, sekarang juga," tapi tak ada yang terjadi. Langit tetap diam. Pagi tetap datang tanpa kabar, malam tetap berlalu tanpa tanda, dan engkau pun mulai bertanya, apakah doaku tidak cukup dalam? Apakah aku tidak layak dibantu? Atau apakah Tuhan lupa bahwa aku sedang kesakitan? Wahai jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satupun doa yang hilang. Tidak ada satupun tangis yang tak sampai. Setiap hela napas yang engkau kirimkan ke langit, setiap kata lirih yang engkau bisikkan di balik pintu, setiap getaran hati yang bahkan tak kau ucapkan dengan suara itu, telah diterima, telah dicatat, telah dikumpulkan dalam ruang tak terlihat bernama rahasia waktu. Engkau hanya belum tahu. Ada doa-doa yang tidak dijawab karena engkau pantas mendapatkan lebih. Ada pintu yang tidak dibuka karena engkau sedang diarahkan ke gerbang yang lebih terang. Ada permintaan yang ditunda karena semesta sedang menata hadiah yang tak mungkin diberikan saat jiwamu masih rapuh. Dan ya, ada saatnya engkau harus menunggu, bukan karena Tuhan ingin menyiksa,
tapi karena Dia sedang menyiapkan ruang di dalam dirimu agar nanti saat hadiah itu datang engkau tidak hanya menerimanya, tapi mampu menjaganya. Jiwa yang tidak sabar akan menginjak bunga yang belum mekar, tapi jiwa yang berserah akan menyaksikan bunga itu membuka kelopaknya satu persatu dengan keindahan yang hanya bisa dihargai oleh hati yang telah melalui luka. Maka jangan sesali air matamu, jangan kutuk doamu yang belum terjawab, karena bisa jadi engkau tidak menerima apa yang kau minta justru agar engkau bisa menerima sesuatu yang jauh lebih dari yang bisa engkau bayangkan. Dan ketika nanti engkau menoleh ke belakang, engkau akan bersyukur bahwa pintu itu tak dibuka, bahwa hubungan itu tak dilanjutkan, bahwa peluang itu tak jadi engkau genggam. Karena ternyata Tuhan sedang merancang ulang takdirmu dengan arsitektur langit yang sempurna, dengan tangan cinta yang tak terlihat, dengan waktu yang tidak pernah salah. Dan hari ini 12 Desember 2025 adalah titik di mana langit mulai memperlihatkan hasil dari rancangan itu. Satu demi satu potongan doa lama mulai bergetar, mulai mendekat, mulai menyatu dalam bentuk kejutan yang tak pernah engkau rencanakan. Mungkin bukan dalam bentuk uang, mungkin bukan dalam bentuk orang yang engkau harapkan, mungkin bukan dalam bentuk pekerjaan yang dulu engkau inginkan, tapi dalam bentuk yang lebih dalam, ketenangan, pengakuan, jalan baru yang selama ini tersembunyi, sinar hangat yang tidak membutakan tapi menguatkan. Jika engkau pernah merasa doamu tidak didengar, hari ini semesta menjawabnya dengan bisikan, "Aku tidak pernah lupa. Aku hanya sedang menata jawaban yang lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan." Dan engkau akan tahu bahwa tidak dijawab bukan berarti ditolak, tapi bisa jadi engkau sedang dipeluk dari arah yang tidak kamu sadari. Bagian 3. Luka yang tidak kamu tunjukkan justru yang menjadi pintu terang. Engkau tidak menunjukkan semuanya, tidak semua luka engkau ceritakan, tidak semua lelah engkau suarakan. Ada banyak malam yang engkau lewati sendirian, hanya dengan bantal yang diam dan dinding kamar yang menjadi saksi bisu betapa kuatnya engkau berpura-pura baik-baik saja. Engkau bisa tertawa di depan orang lain, bisa menjawab "aku baik" meski napasmu sebenarnya sesak oleh beban. Engkau bisa menenangkan orang lain meski jiwamu sendiri bergetar oleh rasa kehilangan yang tak punya bentuk. Dan karena semua itu tak terlihat, mereka mengira engkau baik-baik saja. Mereka mengira engkau tidak terluka, padahal di dalam dirimu ada bagian yang remuk perlahan. Sambil tetap tersenyum agar tidak membuat orang lain khawatir, tapi jiwa terpilih ketahuilah, semesta tidak hanya mendengar doa yang terucap, ia juga memahami luka yang hanya berbicara lewat detak jantung. Ia tahu rasa sakit yang tidak pernah kau bagikan. Ia melihat air mata yang tidak pernah jatuh tapi engkau tahan agar tidak menghancurkan harga dirimu. Dan justru luka-luka itulah yang menjadi celah bagi cahaya untuk masuk. Bukan bagian yang sempurna dalam dirimu, bukan prestasi, bukan gelar, bukan senyuman buatan, tapi bagian yang engkau sembunyikan, yang kau anggap aib, yang membuatmu merasa hancur, tidak utuh, tidak cukup. Karena luka dalam kebijaksanaan semesta bukan akhir, tapi awal. Luka membuatmu merunduk. Dan dari kerendahan itulah engkau mulai melihat dunia dengan cara yang lebih lembut. Luka membuatmu berhenti berlari. Dan dari keheningan itulah engkau mulai mendengar suara-suara dari langit. Bisa jadi engkau tidak akan pernah menjadi seperti sekarang jika hidupmu hanya penuh tawa. Engkau tidak akan menjadi sedalam ini jika semua berjalan sesuai rencana. Engkau tidak akan mengenal belas kasih jika engkau tidak pernah merasa ditinggalkan. Engkau tidak akan tahu makna pulih jika engkau tidak pernah benar-benar jatuh. Dan kini setelah semua itu, setelah luka-luka yang engkau peluk diam-diam, setelah malam-malam di mana engkau tak tahu harus berharap pada siapa, semesta tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ada harga dari luka yang kau simpan sendiri, dan semesta membayarnya.
Bukan dengan kasihan, tapi dengan kejutan yang membuatmu bersyukur atas semua rasa sakit itu. Mungkin hari ini engkau belum melihat bentuknya, tapi dalam napasmu sudah ada aroma cahaya. Dalam langkahmu sudah ada gema kekuatan. Dalam detikmu sudah ada perubahan energi yang sedang membawamu menuju babak hidup yang baru. Karena luka yang tidak kamu tunjukkan telah membuka pintu terang yang tidak bisa dibuka oleh tangan siapapun. Hanya jiwamulah yang mampu menemukannya. Dan hari ini, pintu itu mulai terbuka, perlahan tapi pasti, dan cahaya yang keluar dari sana akan menyembuhkan bukan hanya lukamu, tetapi juga semua tempat di dalam dirimu yang pernah merasa tidak layak dicintai. Bagian 4. Ketika semua orang pergi, semesta diam-diam mendekat. Ada masa dalam hidupmu di mana kamu merasa seperti satu-satunya yang tertinggal. Teman-teman mulai menjauh. Orang-orang yang dulu hangat kini menjadi dingin. Sapa menjadi sunyi. Pesan yang dikirim dibaca tapi tak pernah dijawab. Bahkan orang-orang yang pernah kamu bantu, pernah kamu perjuangkan dengan sepenuh hati, seolah lupa bahwa kamu pernah hadir dalam gelap mereka. Dan pada titik itu, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku terlalu banyak bicara? Apa aku kurang pantas dipertahankan? Apa aku sedang dihukum oleh semesta? Tidak, jiwa terpilih. Engkau tidak dihukum, engkau sedang disaring. Semesta tidak membiarkan semua orang tetap tinggal. Karena ada tahap dalam hidupmu yang hanya bisa engkau jalani sendiri. Tahap penyucian, tahap pelepasan, tahap pembersihan dari segala energi yang tidak selaras dengan pertumbuhanmu. Mereka tidak pergi karena engkau buruk. Mereka pergi karena tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan cahaya baru yang mulai tumbuh dalam dirimu. Cahaya itu awalnya hanya percikan kecil, tapi kini mulai menyala, dan nyala itu menyilaukan bagi jiwa-jiwa yang belum siap. Kesendirianmu bukan kehampaan, ia adalah ruang suci, di mana semesta memilih untuk berbicara lebih pelan, lebih dalam, dan lebih dekat. Ketika semua suara luar menghilang, itulah saat suara dalam bisa terdengar. Ketika tidak ada yang mendampingi dari luar, itulah saat engkau menyadari bahwa Yang Maha Hadir tidak pernah pergi. Semesta bukan tidak peduli, justru ia sedang mendekat. Tapi ia hanya bisa mendekat saat engkau melepaskan semua yang selama ini menjadi pengalih. Keramaian palsu, pujian kosong, persahabatan yang penuh topeng, cinta yang dibungkus manipulasi, semua itu harus dibersihkan. Dan ya, proses itu memang menyakitkan, karena kehilangan selalu menyakitkan, tapi hanya ruang yang kosong yang bisa diisi kembali. Dan kini, ruangmu mulai bersih, siap diisi oleh energi yang lebih sejati, hubungan yang lebih dalam, pertemuan yang tidak berdasarkan kebutuhan tapi keaslian. Engkau tidak kehilangan mereka. Engkau sedang menemukan dirimu sendiri, dan saat engkau benar-benar berdiri di atas cahaya jiwamu sendiri, orang-orang baru akan datang. Tapi mereka bukan datang untuk menguras, mereka datang untuk menyinari, dan engkau akan tahu perbedaannya. Hari ini jika engkau masih sendiri, jangan sedih. Semesta sedang memelukmu dalam bentuk lain, mungkin lewat keheningan, mungkin lewat angin yang masuk lewat jendela, mungkin lewat kalimat dalam video ini yang terasa seolah ditulis langsung untukmu. Ketika semua orang pergi, semesta tidak pernah menjauh. Ia hanya sedang menyingkirkan gangguan agar engkau bisa mengenali sentuhannya. Dan 12 Desember ini bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang benar-benar tinggal. Bersyukurlah kepada yang pergi, mereka meninggalkan ruang kosong yang akan segera diisi oleh sesuatu yang tidak pernah kamu kira, tapi sudah lama kamu butuhkan. Bagian 5. Energi yang engkau kirim diam-diam kembali dalam bentuk yang tak terduga.
Engkau pernah memberi tanpa dipuji. Engkau pernah memeluk tanpa diminta. Engkau pernah mendoakan seseorang diam-diam, meski orang itu tak pernah tahu bahwa ada namanya di dalam sujudmu. Engkau pernah berhenti marah, padahal engkau punya alasan untuk membenci. Engkau pernah memilih diam, meski hatimu sedang diteriaki oleh kekecewaan. Dan tak ada yang tahu, tak ada yang melihat pengorbanan kecilmu, tak ada yang menepuk punggungmu saat engkau menahan tangis agar tidak membanjiri dunia. Engkau berjalan sendiri membawa cinta dalam bentuk paling sunyi. Tapi jiwa yang seperti itu tidak akan dilupakan semesta, karena semesta tidak mencatat kebaikan lewat sorotan kamera atau keramaian manusia. Ia mencatat lewat getaran, lewat niat, lewat doa-doa yang tak terdengar tapi menggetarkan langit. Setiap kebaikan yang engkau kirim, meski tak berbalas, meski seolah hilang di tengah jalan, sebenarnya sedang menyusun jalan pulangnya sendiri. Ia mengalir, berputar, melintasi waktu, dan suatu hari, bukan hari yang engkau jadwalkan, ia akan datang kembali. Tapi tidak selalu dalam bentuk yang sama. Engkau pernah memberi uang, tapi ia kembali dalam bentuk kedamaian. Engkau pernah memberi maaf, dan ia kembali dalam bentuk jalan keluar yang tidak terduga. Engkau pernah menemani seseorang dalam kesepian, dan suatu hari, engkau mendapati dirimu dikelilingi oleh cinta yang lahir dari arah yang tak pernah engkau perkirakan. Itulah cara semesta bekerja, tenang, rahasia, tanpa pamer, tanpa penjelasan. Ia tidak selalu mengembalikan dari tempat engkau memberi, tapi ia selalu mengembalikan dari tempat yang lebih selaras dengan kebutuhan jiwamu. Dan engkau, dengan semua energi yang telah engkau tebarkan ke dunia, hari ini mulai menuainya. Mungkin tidak lewat angka, mungkin tidak lewat orang-orang yang sama, tapi engkau akan merasakan sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tiba-tiba membuatmu lebih tenang, lebih damai, lebih kuat, tanpa tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Itulah kebaikan yang pulang, dalam bentuk yang lebih tinggi, dalam bentuk yang sudah disucikan oleh waktu dan cinta ilahi. Jiwa terpilih, jangan sesali semua energi baik yang engkau beri. Mereka tidak pernah hilang. Mereka hanya mengendap, seperti embun yang menunggu saat paling sunyi untuk jatuh ke bumi. Dan kini, embun itu mulai menyentuh hidupmu. Engkau pernah jadi cahaya dalam kegelapan orang lain. Kini semesta mengembalikan cahaya itu dalam bentuk pagi yang kamu sendiri tak menduganya. Dan 12 Desember ini adalah pagi itu. Hari di mana kebaikanmu mengetuk kembali pintu hidupmu. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, tapi dengan kehangatan yang membuatmu ingin menangis karena ternyata engkau tidak pernah memberi dengan sia-sia. Bagian 6, jalan yang tidak kamu tempuh ternyata membawamu ke takdir yang lebih indah. Pernahkah engkau menyesali sebuah keputusan? Satu langkah yang tak jadi kamu ambil. Satu pintu yang kamu tunggu tapi tak pernah terbuka. Satu cinta yang sudah kamu genggam erat tapi akhirnya menghilang dari hidupmu. Pernahkah engkau memeluk sebuah mimpi terlalu lama, hingga ketika mimpi itu jatuh dan pecah, yang tertinggal hanya rasa hampa dan penyesalan yang diam-diam menua bersamamu? Engkau mungkin pernah duduk sendiri, memandangi dinding kamar dan bertanya pada semesta dengan suara yang tercekat. Seandainya saja waktu itu aku memilih jalan yang berbeda, apakah aku akan lebih bahagia? Namun jiwa terpilih, dengarlah ini. Tidak semua jalan yang kamu rencanakan adalah jalan terbaik. Dan tidak semua kegagalan adalah kesalahan. Ada banyak arah hidup yang tampak indah dari kejauhan, tapi jika engkau benar-benar masuk ke dalamnya, engkau akan kehilangan dirimu perlahan. Ada banyak orang yang kamu pikir akan menjadi bagian masa depanmu,
Tapi jika mereka tetap tinggal, engkau tidak akan pernah menemukan ruang untuk tumbuh. Ada banyak peluang yang tampak menjanjikan, tapi jika kamu mengambilnya, jiwamu akan dikorbankan demi keberhasilan semu. Itulah mengapa semesta berani menutup jalan itu untukmu, bukan karena ia kejam, tapi karena ia tahu apa yang kamu tidak tahu. Ia melihat lebih jauh daripada mata hatimu yang lelah. Ia membaca bagian dari hidupmu yang belum engkau pahami. Jadi, ketika jalan itu tidak jadi kamu tempuh, ketika semuanya berakhir sebelum sempat dimulai, ketika pintu itu tertutup tepat di depan wajahmu, percaya, itu bukan penolakan, itu perlindungan. Ada takdir yang hanya bisa dijangkau jika kamu berani berhenti meratapi yang hilang. Ada kebahagiaan yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang berani menoleh ke arah lain. Dan engkau sudah melakukan itu, tanpa sadar, tanpa tahu bahwa jalan memutar yang kamu lewati justru membawamu lebih dekat ke tempat yang selama ini kamu cari. Bukan tempat luar, tapi tempat dalam. Tempat di mana jiwamu utuh, damai, dan siap menerima lebih. Hari ini, di tanggal 12 Desember ini, semesta membuka sedikit tirai waktu dan memperlihatkan kepadamu bahwa ternyata kamu tidak pernah salah jalan. Kamu hanya dipandu dengan cara yang tidak kamu pahami saat itu. Jika dulu kamu diterima di tempat yang kamu dambakan, kamu tidak akan pernah belajar bertahan. Jika dulu cinta itu tidak pergi, kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu layak dicintai tanpa syarat. Jika dulu semuanya berjalan sesuai rencana, kamu tidak akan pernah bertemu dengan versi dirimu yang setangguh sekarang. Engkau adalah hasil dari semua hal yang tidak terjadi. Dan hari ini, engkau bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya karena semesta pernah menghentikanmu tepat sebelum kamu salah arah. Takdir terindah tidak selalu datang lewat jalan yang lurus. Kadang ia datang lewat tikungan tajam, lewat gang sempit, lewat jalan buntu, yang memaksa kita mundur hanya untuk diarahkan pada gerbang yang tak terlihat di awal. Dan kini engkau berada di ambang gerbang itu. Gerbang yang telah lama menunggumu, gerbang yang hanya bisa dibuka oleh jiwa yang sudah cukup sabar, cukup luka, cukup tulus, dan cukup melepaskan. Hari ini bukan tentang apa yang tidak kamu miliki. Hari ini adalah tentang semua hal yang tidak terjadi, yang diam-diam menyelamatkan hidupmu. Bagian ketujuh, inilah saatnya semesta membuka pintu hadiah yang sudah lama terkunci. Ada pintu dalam hidupmu yang sudah terlalu lama kamu ketuk. Pintu yang kamu harapkan terbuka sejak dahulu. Pintu yang kamu dekati dengan sabar, dengan doa, dengan air mata. Pintu yang bahkan kamu rawat meski belum kamu masuki. Tapi pintu itu selalu diam, selalu tertutup, dan engkau mulai ragu apakah pintu itu memang ditakdirkan untukmu. Kadang kamu melangkah menjauh, tapi hatimu tetap menoleh ke belakang. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang tahu bahwa di balik pintu itu ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang membuat seluruh perjalananmu masuk akal. Dan hari ini jiwa terpilih dengarkan ini dalam-dalam. Pintu itu mulai terbuka, bukan karena engkau mengetuk lebih keras, tapi karena engkau telah tumbuh cukup dalam. Karena engkau telah sampai pada titik batin di mana tanganmu tidak lagi mengetuk dengan ketakutan, melainkan dengan keikhlasan. Pintu itu bukan dikunci oleh semesta. Pintu itu terkunci oleh waktu. Dan waktu itu, waktu yang selama ini kamu tunggu adalah sekarang. Semesta tidak pernah lupa bahwa engkau pernah meminta. Ia tidak tuli atas tangismu. Ia tidak buta terhadap usahamu. Ia hanya menunggu satu hal, bahwa ketika hadiah itu datang, engkau tidak akan menyalahgunakannya, engkau tidak akan membandingkannya, dan engkau tidak akan takut kehilangannya lagi. Hadiah itu bukan selalu berupa uang, bukan selalu cinta dari seseorang, bukan selalu posisi atau pengakuan. Kadang ia datang dalam bentuk kekuatan batin, pemahaman yang tajam, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun.
Kadang hadiah itu datang dalam bentuk kesadaran baru bahwa engkau sudah sampai, bahwa engkau sudah cukup, bahwa engkau sudah utuh meski dunia belum memujimu hari ini. Energi semesta menyatu dengan detak jantungmu. Ada getaran kecil di dadamu yang kamu sendiri tidak bisa jelaskan. Ada kedamaian yang datang tiba-tiba seperti pelukan dari langit. Itulah tanda bahwa gerbang itu telah dibuka, bahwa hadiah itu sedang mendekat, bukan sebagai kejutan yang mengagetkan tetapi sebagai anugerah yang membuatmu menunduk dalam syukur. Bayangkan seperti langit yang menahan hujan selama bertahun-tahun, hanya agar tetes pertamanya jatuh tepat ketika bumi benar-benar kering dan siap menerimanya. Engkau adalah tanah itu, dan hujan itu adalah hadiah yang telah lama menunggu giliran untuk sampai padamu. Jiwa yang bersabar tidak pernah pulang dengan tangan kosong, dan engkau telah melewati badai. Kini giliranmu berdiri di bawah cahaya pagi dan menyambut sesuatu yang telah disiapkan sejak awal semesta diciptakan. Hadiah itu bukan datang karena engkau sempurna. Hadiah itu datang karena engkau tidak pernah berhenti berharap, bahkan saat hatimu sudah patah berkali-kali. Hari ini, 12 Desember, semesta berkata dengan suara yang tak terdengar oleh telinga, tapi sangat jelas di dalam rasa. Terimalah, ini untukmu. Ini adalah bentuk cintaku atas segala luka yang kau peluk sendiri. Dan engkau akan tahu bahwa semua penantian itu tidak sia-sia. Pintu yang dulu engkau kira tak akan pernah terbuka, kini perlahan menyilaukan. Menyambutmu masuk, bukan sebagai orang yang mengemis cinta, tapi sebagai jiwa yang telah lama dipersiapkan untuk menerimanya. Terdiam dalam syukur, tersungkur dalam cahaya yang tak pernah kamu duga. Dan kini, wahai jiwa yang dipilih oleh waktu dan disucikan oleh luka, engkau telah mendengarkan semuanya, bukan dengan telingamu, tapi dengan ruhmu, dengan bagian dari dirimu yang selama ini terus bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Hari ini bukan hanya hari dalam kalender, bukan hanya 12 Desember seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari ini adalah penanda batin, sebuah simpul energi yang telah menunggu lama untuk menyatu dengan nadimu. Engkau telah berjalan jauh, melewati hari-hari penuh keraguan, menapaki malam-malam yang terlalu panjang, memikul pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa engkau jawab bahkan kepada dirimu sendiri. Tapi engkau tidak berhenti. Engkau terus melangkah, meski tidak tahu kemana arahmu dibawa. Engkau terus percaya, meski semua logika telah lelah, dan itulah yang menjadikanmu berbeda. Semesta tidak mencari jiwa yang sempurna, ia mencari jiwa yang setia, yang meski patah tetap mendekap harapan, yang meski kehilangan arah tetap percaya bahwa ada cahaya entah di mana, dan engkau telah menjadi jiwa itu. Kini saatnya engkau tidak hanya mendengar, tapi mulai merasakan dalam diam, dalam hening, dalam tunduk. Perhatikan udara di sekitarmu. Ada sesuatu yang berubah, tak kasat mata tapi terasa. Perhatikan cara tubuhmu bernapas hari ini. Ada ruang yang lebih lapang di dadamu karena bebanmu mulai diangkat. Perhatikan cara hatimu bergetar. Ada kedamaian baru yang pelan-pelan menetes ke dalam. Itulah cara semesta menyentuhmu. Bukan dengan suara besar, tapi dengan getaran kecil yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah lama berserah. Jiwa yang telah lama diam, yang telah lama setia, yang telah lama mendoakan, hari ini disapa. Dan bukan dengan sapaan biasa, tapi dengan gerbang yang terbuka, dengan cahaya yang menyusup ke tempat terdalam di mana luka-lukamu dahulu bersembunyi. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada siapapun, karena semesta telah mencatat semuanya. Bahkan air mata yang kamu tahan, bahkan doa yang kamu bisikan tanpa suara. Hari ini, semua itu kembali padamu dalam bentuk jawaban yang mungkin tak kamu minta, tapi sangat kamu butuhkan. Maka biarkan dirimu terdiam sebentar.
tersungkur dalam syukur. Karena saat semesta menjawab, ia tidak hanya menjawab satu doa, ia menjawab seluruh perjalananmu. Dan ketika engkau berkata dalam hatimu, aku tidak menyangka, tapi aku mengerti sekarang. Itulah saat engkau benar-benar disapa. Bukan sebagai manusia yang meminta, tapi sebagai jiwa yang dipilih. 12 Desember 2025 bukan lagi tentang harapan yang kau kirim ke langit, tapi tentang jawaban yang kini turun dan mengetuk pintumu dengan pelan, seolah berkata, ini waktumu, bukalah tanganmu. Aku datang membawa apa yang selama ini kamu tunggu. Maka sebelum semuanya berakhir, ucapkan terima kasih kepada dirimu sendiri, karena telah bertahan, karena telah menjadi terang di dalam gelap, karena telah menjadi kamu, yang hari ini siap menerima semua yang dahulu kamu pikir tidak layak kamu miliki. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Terima kasih telah mendengarkan bukan hanya dengan kepala, tapi dengan dada yang terbuka. Jika naskah ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tekan like sebagai sinyal ke langit. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap aliran energi berikutnya. Dan tuliskan di komentar angka 77 beserta alasanmu sendiri, sebagai penanda bahwa kamu telah melewati gerbang ini, sebagai kesaksian bahwa kamu ada di sini dan kamu siap menerima bagian terindah dari hidupmu. Karena mulai hari ini, semesta tidak lagi menunda. Ia sedang berjalan ke arahmu dan kamu tinggal membuka tanganmu dalam keheningan. Selamat datang di bagian hidup yang paling kamu tunggu. Bukan nanti, tapi sekarang, hari ini, 12 Desember, hari di mana segalanya mulai berubah.